Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Yuda Saputra. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 2. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan proses belajar mengajar secara daring ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan materi fungsi dan tujuan dari pemasaran. Yang pertama yaitu fungsi dan tujuan pemasaran. A. Fungsi pemasaran. Di sini fungsi pemasaran merupakan tugas terakhir dari kegiatan ekonomi dalam memuaskan kehidupan ataupun kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini, pemasaran memiliki fungsi sebagaimana yang disampaikan oleh P.M. Fuad dan kawan-kawannya, yaitu menentukan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia serta menjual barang dan jasa tersebut ke tempat konsumen berada pada waktu yang diinginkan dengan harga terjangkau, tetapi tetap menguntungkan bagi perusahaan yang memasarkannya. Berdasarkan fungsi di atas, dapat kita pahami bahwa pemasaran memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis di dalam memenuhi kebutuhan konsumen setiap saat dengan mempertimbangkan aspek kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan barang tersebut, sehingga perusahaan dalam hal ini akan mendapatkan sebuah keuntungan. Oke, yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Mohon maaf ya, fungsi pertukaran meliputi fungsi A. Pembelian. Sebagai fungsi ini untuk pemenuhan kebutuhan barang yang tidak tersedia kemudian dibeli dengan kebutuhan konsumen yang selanjutnya dijual ke pasar. Fungsi ini dilakukan oleh pembeli untuk memilih jenis barang yang akan dibeli, kualitas yang diinginkan, kualitas yang memadai, dan penyediaan yang sesuai. Yang kedua yaitu fungsi penjualan, sebagai fungsi untuk pemenuhan kebutuhan barang yang tidak tersedia kemudian dibeli sesuai dengan kebutuhan konsumen yang selanjutnya dijual ke pasar, meliputi kegiatan-kegiatan untuk mencari pasar dan mempengaruhi permintaan melalui personal selling dan periklanan. Kedua, fungsi penyediaan fisik meliputi A. Fungsi pengangkutan, sebagai fungsi pemindahan barang dari tempat barang yang dihasilkan ke tempat barang yang akan dikonsumsi. Fungsi pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan kereta api, kedua pesawat udara, truk, dan sebagainya. Selain itu, fungsi ini juga menjadi sarana perluasan pasar karena menghubungkan berbagai pihak. Yang B. Fungsi penyimpanan, sebagai fungsi menyimpan barang-barang pada saat barang telah selesai diproduksi hingga dikonsumsi. Fungsi ini dapat dilakukan oleh produsen, pedagang besar, pengecer, dan perusahaan-perusahaan khusus yang melakukan penyimpanan seperti gudang umum atau public warehouse. B. Tujuan dari pemasaran. Apa sih tujuan dari pemasaran? Oke, di sini akan saya jelaskan tentang tujuan pemasaran. Dalam tujuan pemasaran, menurut Peter Drucker, yaitu bukan untuk memperluas hingga kemana-mana. Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan, selanjutnya menjual dirinya ataupun menjual produknya sendiri. Idealnya, pemasaran hendaknya menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Semua yang dibutuhkan selanjutnya adalah menyediakan produk atau jasa tersebut. Oke? Selain itu ada beberapa tujuan pemasaran lainnya, di antaranya yaitu 1.
memberikan informasi ataupun promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk ataupun jasa dengan tujuan menarik calon konsumen ataupun calon pembeli. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan pada angka penjualan. Yang kedua yaitu menciptakan pembelian. Yang ketiga, menciptakan pembelian ulang. Jika konsumen puas, maka akan terciptanya pembelian ulang yang akan menjadikan konsumen sebagai pelanggan yang tetap ataupun pelanggan yang setia. Yang keempat yaitu menciptakan tenaga kerja tidak langsung. Dalam memasarkan harga ataupun barang ataupun jasa secara tidak langsung akan terciptanya tenaga kerja. Yang kelima yaitu menciptakan produk mega brand. Produk yang sudah memiliki pelanggan setia akan menciptakan mega brand hingga tidak mungkin produk tidak dilirik oleh konsumen. Oke. Di sini apa sih itu marketing? Marketing itu adalah proses mengenalkan produk ataupun jasa agar diketahui oleh masyarakat. Marketing juga berarti proses pemasaran produk atau jasa, mulai dari pembuatan strategi hingga yang dirasakan oleh konsumen. Jenis-jenis marketing itu juga ada, yaitu yang pertama SEO atau Search Engine Optimization. Mohon maaf ya kawan-kawan ya, seandainya ucapan saya dalam bahasa Inggris agak berselema. Atau yang biasa disebut yaitu SEO adalah jenis pemasaran terpopuler saat ini. Proses ini menggunakan optimisasi situs web agar produk ataupun jasa muncul dalam mesin pencarian seperti Google. Dengan memanfaatkan SEO, pemilik produk ataupun jasa dapat menyasarkan dan menganalisis calon pembeli secara spesifik. Misalnya, mereka yang berusia 18 tahun sampai 25 tahun ataupun orang yang tinggal di kota tertentu. Yang kedua, SEM, Search Engine Marketing, dikenal dengan singkatan SEM. SEM bertugas untuk membuat produk atau jasa yang ditawarkan muncul di urutan pertama mesin pencarian. Selain itu, jenis ini dapat memaksimalkan kedatangan calon pembeli dengan metode pay per click. Yang ketiga yaitu media sosial. Media sosial juga memiliki popularitas serupa SEO. Bedanya di media sosial, produk atau jasa yang ditawarkan tidak akan mudah mendapatkan calon pembeli. Hal ini dikarenakan setiap media sosial memiliki segmentasi ataupun target pasar yang berbeda. Yang keempat yaitu video. Jenis video marketing berubah seiring perkembangan waktu. Apabila dulu video marketing hanya digunakan untuk menggait calon pembeli, sekarang video marketing bisa juga digunakan untuk mempertahankan loyalitas pembeli. Salah satu contohnya yaitu membuat serial film ataupun televisi mini. Yang kelima yaitu blog dan media cetak. Di sini akan saya jelaskan lagi mengenai blog dan media cetak. Jenis lain dari pemasaran adalah blog dan media cetak. Lewat jenis ini, pemilik produk atau jasa dapat memasarkan produknya melalui banner dan tulisan, atau apabila menggunakan blog dan iklan. Jika menggunakan media cetak, oke, yaitu kita masuk ke mengenal 4P marketing. Apa sih itu 4P marketing? Yang pertama yaitu produk. Oke. Di sini perusahaan akan memikirkan atau memunculkan sebuah ide bagaimana menciptakan suatu produk agar produk itu dapat dipenuhi oleh calon pembeli atau dibutuhkan oleh calon pembeli. Oke, yang kedua itu price.
price adalah harga. Harga dari sebuah produk yang diciptakan oleh perusahaan agar mendapatkan hasil dan mendapatkan sebuah keuntungan. Dan produk itu akan menjadi milik hak paten ataupun yang disebut sebagai milik brand harga dia lah, ya kan, agar terkenal, yaitu place, tempat di mana kita menjual suatu barang, ya kan, di mana tempat kita memasarkan produk itu. Kita menjual sesuatu harus ada tempatnya dong, ya kan? Mau itu di pinggir jalan, ya kan, atau bisa juga secara door to door. Tapi lebih bagus kalau kita tuh memiliki tempat agar calon pembeli pun tahu di mana barang tersebut itu dijual. Yang keempat yaitu promotion. Promotion ini yaitu promosi. Dalam menjual suatu barang ataupun produk, kita harus melakukan promosi agar calon pembeli itu kenal dengan produk kita. Yang pertama itu kenal dengan produk kita. Yang kedua, dengan adanya promosi, calon pembeli akan suka dengan promo-promo yang kita buat. Gitu. Di sini kita masuk pengertian konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang ataupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut pendapat Abdul Rahman dalam buku Kamus Ekonomi Perdagangan tahun 1986, konsumen adalah seseorang yang menggunakan atau mengkonsumsi barang ataupun pelayanan jasa. Kemudian menurut Ajat Nasution, konsumen sendiri dibagi menjadi dua golongan, yaitu pemakai atau pengguna barang ataupun pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang ataupun jasa untuk dijual kembali. Kedua, pemakai barang atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, ataupun rumah tangganya. Pengertian lingkungan pemasaran. Lingkungan adalah kondisi sekitar yang memiliki keunikan berbeda. Perbedaan, karakteristik, potensi, ancaman, dan manfaat yang berbeda-beda. Di mana kondisi tersebut akan melahirkan timbal balik yang sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan pemasaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan dengan adanya proses pertukaran. Faktor yang terpenting dalam konsep ilmu pemasaran adalah permintaan, keinginan, produk, kebutuhan, transaksi, pertukaran, dan pasar. Beberapa ahli menjelaskan bahwa pengertian lingkungan pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Phillips dan Duncan, pemasaran merupakan suatu hal yang mencakup seluruh langkah yang diperlukan atau digunakan untuk menempatkan suatu produk ke tangan konsumen. Yang kedua, Nystrom, pemasaran yaitu suatu aktivitas pendistribusian barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Ketiga, menurut Kotler, pemasaran merupakan suatu langkah sosial yang di dalamnya mencangkup individu dan kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan, yang diinginkan, dengan melahirkan atau menawarkan produk secara bebas dengan harga yang bernilai dengan pihak lain. Yang keempat, Stanton. Pemasaran merupakan suatu yang mencangkup seluruh sistem yang bertujuan untuk menentukan harga hingga mempromosikan dan juga menyalurkan barang ataupun jasa yang memuaskan kebutuhan pembeli secara aktual maupun potensial. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bisa kita simpulkan bahwa pemasaran adalah kombinasi kegiatan yang saling berkaitan
Guna mendapatkan informasi perihal kebutuhan konsumen dengan adanya penciptaan, pertukaran, penawaran produk ataupun jasa yang memiliki nilai serta untuk mengembangkan kegiatan promosi, pelayanan, penyaluran hingga keperluan konsumen bisa terpenuhi dengan baik pada suatu keuntungan tertentu. Perlu kita garis bawahi teman-teman, bahwa lingkungan dan pemasaran adalah dua hal yang saling berhubungan. Kedua hal ini akan terintegrasi dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh kelompok ataupun individu. Oke, kita masuk dengan pengertian bauran pemasaran atau yang biasa kita sebut marketing mix. Apa sih itu marketing mix ataupun bauran pemasaran? Yaitu salah satu istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Oke. Secara harfiah, marketing mix ini merujuk pada seorang eksekutif bisnis yang bertugas sebagai peracik bahan-bahan. Dalam hal ini, yang berhubungan dengan pemasaran bisnis. Konsep bauran pemasaran yaitu yang pertama, produk. Produk yang dihasilkan di sini adalah suatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik itu barang maupun jasa yang memiliki nilai guna serta yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Kunci keberhasilan pemasaran produk adalah barang atau jasa tersebut harus menjawab kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu price ataupun harga, merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dijual. Harga yang sudah menjadi aspek yang tidak kalah penting, maka penentunya perlu mempertimbangkan yang sangat matang. Ketiga yaitu place ataupun tempat. Konsep 7P selanjutnya yaitu place. Tempat ini maksudnya adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang ataupun jasa. Konsep ini sangat penting terutama bagi usaha konvensional. Yang keempat yaitu promosi. Promosi adalah supaya konsumen lebih mengenal serta merasa tertarik untuk mencoba membeli produk baik itu produk berupa barang ataupun jasa. Oke, yang kelima yaitu proses. Proses merupakan bagian gabungan dari keseluruhan aktivitas melalui dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme seperti hal-hal rutin lainnya. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Yang keenam yaitu people, termasuk juga dalam konsep 7P yaitu people di sini tentu bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Yang ketujuh yaitu physical evidence ataupun bukti fisik. 7P yang terakhir yaitu bukti fisik, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Untuk bisnis skala besar sudah pasti semakin banyak membutuhkan perangkat. Selain itu akan semakin kompleks pula fungsi serta penggunanya. Oke, teman-teman, setelah usai materi yang saya bacakan, semoga teman-teman dapat menerimanya dan dapat memaklumi jika ada kata-kata saya yang salah. Mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Saya butuh kritik dan saran. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.